Tuhan akan membantumu melampaui keterbatasanmu. Itu true story yang akan saya ceritakan hari ini. Tersebutlah seorang dokter ahli bedah syaraf dari Pakistan yang bernama Dr. Ishan. Dr. Ishan adalah dokter terkenal yang praktek di kota A, tapi juga beberapa minggu sekali terjadwal untuk praktek di kota B atau C. Suatu hari saat akan praktek di kota B, dia berangkat menggunakan pesawat. Namun, cuaca buruk sehingga turbulensi pesawatnya terkena petir. Jadi gagallah keberangkatannya menggunakan pesawat. Tapi karena kedatangannya di kota B sangat penting dan sudah ditunggu oleh sekian banyak pasien yang membutuhkannya, berangkatlah Dr. Ishan untuk menggunakan mobil ditemani seorang supir. Saat melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, cuaca memang sedang buruk. Di tengah perjalanan, mobil Dr. Ishan terjebak oleh badai. Hujan deras, kabut, banjir lumpur, membuat sopir menghentikan perjalanan. Dia tidak berani menerobos badai dan cuaca yang sedang buruk hari itu. Dengan terpaksa pun Dr. Ishan akhirnya memutuskan untuk istirahat di dalam mobil sambil menunggu badai reda. Tiba waktu sholat duhur, Dr. Ishan meminta izin kepada sopir untuk mencari tempat untuk melakukan sholat. Akhirnya Dr. Ishan keluar untuk mencari rumah terdekat untuk menumpang sholat. Di sebuah desa tepi hutan, Dr. Ishan mengetuk pintu sebuah rumah yang sangat sederhana. Ternyata di dalamnya ada seorang nenek yang membukakan pintu. Dia pun permisi dan memohon izin untuk menumpang sholat dan beristirahat. Seorang nenek menyambutnya dengan hangat dan mempersilahkan beliau untuk sholat. Masuklah Dr. Ishan dalam rumah nenek untuk mengambil air wudhu dan menunaikan sholat duhur. Selesai sholat duhur, beliau berjalan akan ke ruang tamu dan melintasi sebuah kamar. Saat melirik ke sebuah kamar, beliau melihat seorang anak kecil yang sedang terbaring di dalam kamar. "Nek, siapakah anak itu?" Nenek mengatakan bahwa seorang anak itu adalah cucunya yang sudah lama sakit keras. Dia sudah lama sakit dan saya hanya bisa membawanya ke klinik-klinik terdekat. Tapi belum membuahkan hasil karena klinik-klinik menyarankan cucu saya untuk dikirim ke rumah sakit B menemui dokter syaraf. Karena hanya dokter spesialis saraf yang bisa menangani penyakitnya. Nenek berkata lagi, "Mana mungkin nak, saya akan bisa membawa cucu saya ke kota B. Sedangkan jarak desa ini dengan kota B sangat jauh." Akhirnya yang saya lakukan di setiap sholat saya, di setiap sujud saya berdoa kepada Allah untuk membantu menyembuhkan cucu saya. Dr. Ishan mendengarkan cerita dengan sangat terkejut. "Masya Allah, Nek, sayalah Dr. Ishan itu. Sayalah dokter spesialis saraf yang hari ini praktek di kota B. Boleh sekarang saya periksa cucunya, Nek?" Nenek sangat tertegun dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang pria yang datang ke rumahnya untuk menumpang sholat itu adalah Dr. Ishan, dokter yang bisa memeriksa penyakit cucunya. Tangis nenek pecah, dia sangat terharu. Ternyata Allah begitu dekat. Ternyata Allah mendengar semua doa-doanya. Bukan tubuh rentanya yang akan membawa cucunya ke kota, tapi seorang dokter spesialis saraf yang akan datang ke rumahnya hari itu. Dr. Ishan pun bergumam, "Masya Allah, Nek, Allah sungguh menyayangi dirimu. Allah bisa mengkondisikan cuaca sedemikian buruk agar pesawat saya turbulensi. Allah bisa mengkondisikan cuaca sangat buruk untuk menghentikan mobil saya bisa terjebak di sekitar rumah nenek. Allah menggerakkan hati saya untuk berjalan, mencari tempat sholat dan menuju rumah nenek. Dan hikmah dari cerita kisah nyata ini adalah saat Allah ridho, saat Allah berkehendak menolong kita, Dia bisa mengkondisikan cuaca, waktu, situasi, dan menjodohkan Dr. Ishan bertemu dengan cucu sang nenek itu. Maha besar Allah atas segala kuasanya.